Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, di video saya kali ini saya akan membahas tentang sistem pendingin yang terdapat pada motor Vario 150 ya teman-teman. Vario 150, 125 semuanya sama ya. Cuma ini motor cuma beda cc aja ya. Dan untuk sistem pendinginnya ini sama semua ya teman-teman. Ini motor subscriber saya ya teman-teman. Beliau tertarik ya dengan video saya yang pas penggantian full pump. Nah, saya taruh di sini linknya. Nah, beliau berpikir ini kendalanya pada full pumpnya. Motornya beliau ini sering matian, terus kalau di starter nggak bisa. Nah, beliau berpikir dari kendala dari full pumpnya ini. Nah, setelah saya cek ternyata bukan dari full pumpnya teman-teman ya, malah dari sistem pendinginnya. Nah, ini saya cek banyak rembesan air radiator teman-teman di sini. Ini banyak rembesan air radiator. Nah, di sini juga beliau sudah dibawa ke bengkel ya teman-teman. Tapi dibawa ke bengkel, kurang tahu deh saya pokoknya. Beliau bawa ke bengkel, kata bengkelnya suruh ganti seal mechanical-nya ini. Nah, udah bener tuh bengkelnya, udah diganti seal mechanical-nya, tapi tetap masih matian sama suhunya ini nyala teman-teman. Nah, suhunya nyala merah kayak gini kalau dipakai jalan ya teman-teman. Kalau dipakai jalan antara 10 meter atau 15 meter suhunya ini nyala. Nah, setelah saya cekin ternyata kendalanya pada water pumpnya ini teman-teman ternyata. Nah, kok bisa dari water pumpnya? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kita akan kenali dulu komponen-komponen yang terdapat pada sistem pendingin untuk Vario 150 ini. Nah, pertama-tama ini adalah reservoir tank ya teman-teman. Reservoir tank untuk tandon air radiatornya atau untuk mengisi air radiatornya lewat dari sini. Nah, kedua adalah radiatornya sendiri ini teman-teman. Ini radiator. Terus yang ketiga adalah water pumpnya ini. Nah, water pumpnya ini fungsinya untuk memompa air radiator dari radiator dimasukin ke mesin untuk mendinginkan mesin ya. Terus habis dari mesin dikeluarin lewat bawah sini. Nah, lewat bawah sini lewat dari termostatnya ini. Nah, termostatnya ini fungsinya untuk ngatur ya teman-teman. Kalau pada saat posisi dingin ini air radiatornya nggak langsung masuk ke silinder, tapi masuk ke saluran bypass ini. Nah, masuk ke saluran bypass ini airnya cuma diputar di silinder headnya aja. Nah, airnya diputar di silinder head. Kalau suhunya udah sampai 100 derajat Celcius, nah si termostatnya ini akan ngebuka katup teman-teman. Nah, katup ini akan ngebuka langsung menuju ke radiatornya ini. Jadi dari radiator ke atas masuk ke water pump, dari water pump masuk ke silinder, keluarnya dari sini. Nah, dari sini langsung masuk ke radiator, oleh radiator didinginkan. Nah, fungsinya udah jelas ya teman-teman ya, sama cara kerja sistem pendinginnya udah jelas ya. Dari radiator dipompa oleh water pump masuk ke silinder mesin akhirnya keluar dari selang bawahnya ini. Nah, udah jelas ya teman-teman. Terus kendalanya motor ini di mana ya teman-teman ya? Pertama, analisa pertama, kalau motor kalian pada saat kalian pakai terus nyala kayak gini, nah pertama-tama yang harus dicek adalah air radiator ya teman-teman. Jangan panik. Nah, kadang-kadang kan orang-orang kalau motornya mogok panik tuh, di starter aja nggak dianalisa. Sebenarnya kalau motor mogok cukup tenangin dulu pikiran Anda ya. Tenangin dulu pokoknya hatinya ya teman-teman, ditenangin dulu, terus kita analisa motornya ini mati gara-gara apa. Nah, pada kasus yang saya temui ini, indikator suhunya nyala, terus indikator milnya ini juga nyala. Nah,
indikator suhunya nyala, indikator mil juga nyala. Nah, ini juga nyala. Berarti ada kendala pada sistem pendingin atau sensornya. Nah, kalau nyala kalau suhu udah mentok biasanya ya teman-teman, kalau suhunya mesin udah mentok, otomatis sensornya ini, sensor pada suhunya ini, nah ini pasti akan ngasih kode kepada ECU agar diberhentiin kelistrikannya. Soalnya apa, kalau suhunya udah mentok atau udah lebih dari yang disesuaikan, pasti motor akan overheat. Nah, overheat akhirnya mogok. Kalau dipaksa jalan, akhirnya yang kena ini pistonnya teman-teman ya, pistonnya jadi baret, jadi hancur. Nah, ini sebenarnya fitur safety-nya ya teman-teman. Nah, untuk motor yang saya analisa ini, ternyata kendalanya pada water pumpnya ini ternyata teman-teman ya. Water pumpnya ini bocor, akhirnya air radiatornya keluar, suhunya tadi yang di sini nyala teman-teman. Nah, nyala. Nah, cara untuk mengatasinya gimana? Satu, bisa kita perbaiki sealnya ini. Tapi ini kayaknya udah diperbaiki sih teman-teman, udah bekasnya bongkaran nih teman-teman ya. Udah bekasnya bongkaran, otomatis harus ganti nih. Ya mau gimana lagi ya, udah diperbaikin ternyata masih nggak bisa, ya mau gimana lagi, harus diganti, udah waktunya penggantian emang. Nah, ini adalah tips dari saya ya teman-teman. Kalau motor kalian pakai terus indikator suhunya ini nyala merah, pertama-tama yang harus dicek adalah air radiator ya teman-teman. Kita cek air radiator yang ada di sini, nah, di reservoir tank ini kita cek. Kalau habis berarti di dalam tandonnya ini, di sini atau di air radiatornya ini juga udah habis nih teman-teman. Nah, kita buka dulu, terus kita cek bener nggak habis. Nah, iya bener, ternyata habis. Kalau habis, kita coba isi air radiator ini, radiatornya kita coba isi air radiator, terus kita tutup kembali tutupnya, kita tutup, terus kita nyalain motornya. Kalau udah nyala, kita cek lagi apakah ada rembesan pada water pumpnya ini ya teman-teman. Kalau ada rembesan pada water pumpnya, otomatis penyebabnya dari water pumpnya ini. Nah, harus dilakukan penggantian sama perbaikan. Kita perbaiki aja dulu. Kalau nggak bisa diperbaiki, ya berarti sudah waktunya penggantian. Nah, kalau yang saya tangani di depan saya ini udah diperbaikin water pumpnya, berarti otomatis udah nggak bisa lagi nih diperbaikin. Ya harus dilakukan penggantian water pump yang baru biar normal semua. Soalnya beliau sudah mengganti termostat, ini termostatnya baru teman-teman, kata bengkelnya termostatnya, terus udah dibeliin termostat, ternyata masih tetap gebros, dia nggak bisa itu. Lah, untuk ngebrosnya analisa saya juga bisa dari water pumpnya ini sama packing cylinder headnya ini yang bocor. Nah, kalau packing cylinder headnya bocor, otomatis harus terus turun mesin nih teman-teman ya, turun mesin ya, diganti paknya ya, nggak bisa kita akalin atau kita lem, pasti akan jebol kalau kita lem lagi ya teman-teman. Tapi insya Allah ya, kemungkinan besar cuma dari water pumpnya aja. Ini udah diganti seal mechanical-nya, tapi tetap nggak ada tekanan sih untuk seal mechanical-nya. Oke, sekian dulu ya video dari saya tentang sistem pendingin untuk water pump. Nah, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe channelnya Kiki Rizky agar kalian nggak ketinggalan video terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya. Dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan video update terbaru dari saya Kiki Rizky. Oke, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Salam sehat semuanya, salam sejahtera semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.